Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran IPS. Nah, pada kesempatan kali ini, Pulita akan membersamai kalian dalam belajar mengenai kondisi alam Indonesia. Namun, sebelum kalian memulai pembelajaran, silakan kalian siapkan buku paket kalian, buku tulis kalian, dan juga alat tulis kalian. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan kondisi alam di Indonesia dengan benar. Kondisi alam Indonesia. Pernahkah kalian mendatangi tempat-tempat wisata alam di Indonesia? Jika memungkinkan, berwisatalah ke daerah wisata Indonesia sebelum berwisata ke daerah lain. Keindahan alam di Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Lihatlah indahnya pemandangan yang Tuhan telah ciptakan berupa hutan, sungai, gunung, dan pegunungan yang tentunya sangat mempesona. Ingatlah bahwa tidak semua negara memiliki keindahan alam seperti keindahan alam di Indonesia. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama meliputi bentuk muka bumi, yang kedua adalah keadaan iklim. Kondisi fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki kondisi fisik tertentu. Keadaan tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklimnya. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Keadaan geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi yang kita tinggali ini bentuknya tidak utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak satu dengan yang lainnya. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng. Bisa kalian lihat di gambar, yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua adalah lempeng Eurasia yang terletak di sebelah utara, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Bisa kalian cermati di gambar yang ada di layar kalian. Diingat-ingat ya, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang ada dan menjadi sebagian gunung api di sepanjang Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Selain itu, adanya tumbukan antara ketiga lempeng yang ada di Indonesia juga mengakibatkan adanya gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau di sepanjang Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Sebagai contoh, misalnya gempa bumi yang terjadi di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2006 yang lalu. Yang kedua adalah gempa bumi yang mengguncang Padang, Sumatera Barat pada tahun 2009. Ada pula gempa bumi yang mengguncang Aceh pada tahun 2004
dan ini mengakibatkan terjadinya tsunami. Ketiga contoh tadi merupakan contoh-contoh gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia. Kita lanjutkan ya. Kemudian gempa bumi ini dibedakan menjadi dua, yakni gempa bumi tektonik dan yang kedua adalah gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik merupakan gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Contohnya adalah gempa yang terjadi di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Sedangkan gempa bumi vulkanik merupakan gempa yang terjadi karena aktivitas kegunung apian. Misalnya, ketika gunung api akan erupsi, biasanya orang-orang di sekitar gunung itu akan merasa seperti terjadi gempa. Nah, itu merupakan gempa bumi vulkanik karena merupakan gempa yang terjadi karena aktivitas kegunung apian. Sudah jelas ya perbedaan antara gempa tektonik dan gempa vulkanik? Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yakni tsunami. Seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika gelombang itu sampai ke pantai, gelombang tersebut tentunya akan menjadi semakin besar dan dapat menimbulkan bencana tsunami. Nah, ini adalah potret gempa bumi yang mengakibatkan tsunami di Aceh pada tahun 2004 silam. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan letusan gunung api. Contohnya gunung api yang ada di tempat tinggal kita, yakni Gunung Merapi. Di gambar, kalian juga bisa melihat potret letusan dari Gunung Sinabung. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan gunung berapi? Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan kerak bumi tempat keluarnya cairan, magma atau gas, atau cairan lainnya keluar permukaan bumi. Sebagian gunung yang ada di Indonesia itu merupakan gunung api aktif loh. Ciri gunung api aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan lontaran material dari dalam gunung berapi. Sekarang coba kalian pikirkan, gunung yang ada di dekat tempat tinggal kita, yakni Gunung Merapi, itu merupakan gunung yang aktif atau bukan kira-kira? Benar sekali, Gunung Merapi sebenarnya juga merupakan gunung api aktif, karena sampai saat ini Gunung Merapi masih memiliki aktivitas kegunung apian. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi ini tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Sebaran gunung api di Indonesia. Berikut ini adalah peta sebaran gunung api di Indonesia. Kalian bisa melihat gunung api mana saja sih yang termasuk gunung api aktif. Bisa kalian cermati ya. Kita lanjutkan dulu, nanti bisa kalian cermati sendiri. Bentuk muka bumi Indonesia. Bisa kalian cermati dulu peta Indonesia. Indonesia ini terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Bisa kalian cermati juga bahwa wilayah lautannya Indonesia itu lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Jika kamu perhatikan, keadaan pulau-pulau di Indonesia ini tanpa adanya keragaman bentuk.
Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan juga pegunungan. Selanjutnya bisa kalian cermati peta bentuk muka bumi atau fisiografi wilayah Indonesia. Warna coklat itu menunjukkan daerah pegunungan, sedangkan hijau itu merupakan daerah perbukitan. Warna oranye itu merupakan dataran tinggi, dan kuning merupakan dataran rendah. Kita lanjutkan ya. Bisa kalian cermati di buku paket kalian juga ada. Selanjutnya kita lanjut ke kondisi iklim Indonesia. Indonesia itu berada di wilayah tropis, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis yang pertama, suhu udara tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Kemudian curah hujannya tinggi dan mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Tolong dicermati dan diingat-ingat ya mengenai ciri-ciri iklim tropis ini. Secara umum, Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama adalah iklim musim, yakni dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua adalah iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk menurunkan hujan atau terjadinya hujan. Yang ketiga adalah iklim laut, yakni karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Ketiga iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Kondisi ini ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, tentunya akan membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Kemudian kita berlanjut ke angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antar benua dan samudra. Pada saat lautan atau samudra itu menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan dibandingkan dengan memanaskan daratan. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan, sehingga bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Tolong diingat-ingat ya prinsip ini. Musim hujan di Indonesia. Ini terjadi pada Oktober sampai dengan bulan April. Pada saat musim hujan, angin bergerak dari Samudra Pasifik menuju Indonesia yang dibelokkan oleh gaya Coriolis, sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut dengan angin muson barat. Pada saat itu, angin dari Samudra Pasifik ini membawa banyak uap air sehingga memungkinkan turunnya hujan di wilayah Indonesia. Bisa cermati di gambar yang ada di layar kalian. Anginnya bergerak dari Samudra Pasifik atau sebelah utara Indonesia. Musim kemarau di Indonesia. Ini berlangsung dari bulan Mei hingga bulan September. Pada musim kemarau, angin yang bertekanan maksimum bergerak dari benua Australia menuju benua Asia yang tekanannya minimum melalui Indonesia. Bisa dilihat di gambar kalian, angin bergerak dari benua Australia yakni
berada di bagian bawah gambar atau layar kalian. Pada saat itu, angin dari benua Australia ini hanya membawa sedikit uap air karena 2/3 wilayah Australia merupakan gurun yang kering, sehingga wilayah Indonesia terjadi musim kemarau. Kesimpulannya, Indonesia tadi terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng apa saja anak-anak? Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kemudian, akibat adanya tumbukan lempeng tersebut menyebabkan, apa saja tadi? Salah satunya adalah sering terjadi gempa bumi, kemudian ada juga bencana gunung meletus, dan bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Yang ketiga, Indonesia tadi beriklim apa? Indonesia tadi beriklim tropis ya, tolong diingat-ingat. Sekaligus ciri-ciri iklim tropisnya apa saja. Kemudian, apa yang dimaksud dengan angin muson barat dan angin muson timur? Tolong diingat-ingat ya anak-anak. Silakan tuliskan kesimpulan dan juga hal penting yang ada pada kegiatan pembelajaran hari ini di buku tulis kalian. Materi pertemuan selanjutnya adalah mengenai flora dan fauna di Indonesia. Tolong persiapkan diri sebelum kita masuk ke materi flora dan fauna dengan kalian membaca terlebih dahulu materi yang ada di buku paket kalian. Kiranya sekian dari Bu Guru, terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.